Baik, kita masuk ke pola yang ketiga, yaitu ragam dalam menyatakan keadaan. Keadaan di sini adalah keadaan seperti berikut. Kita akan membahas anak kalimat yang menggunakan kata kerja teiru. Nah, teiru, Nesa udah belajar teiru itu banyak banget fungsinya ya. Ada yang artinya sedang, ada yang kebiasaan, ada yang artinya keadaan, ada juga hasil dari suatu perbuatan yang setelah selesai. Nah, bentuk kata kerja tersebut ketika menjadi penjelas dalam anak kalimat bisa diubah ke dalam bentuk. Contohnya seperti berikut. Pada bab 29 kita belajar tentang teiru keadaan ya, yaitu madono garasuga ware teiru. Itu contoh kalimatnya, artinya kaca jendelanya pecah. Jadi kita melihat ada sebuah jendela yang kacanya itu pecah. Nah, itu keadaan ya minasangnya. Ketika diubah menjadi anak kalimat menjadi seperti berikut. Ware teiru madono garasu. Jadi dari belakang kita artikan kaca jendela yang pecah. Ingat ya, anak kalimat itu ketika diartikan ada yangnya. Kemudian dari bab 15 teiru yang artinya hasil dari suatu perbuatan yang selesai. Pong sangwa kabang o moteiru. Pong membawa atau mempunyai tas. Mochimas itu kan artinya membawa ya minasangnya. Nah, ketika sudah ada di tangan, dia itu artinya adalah perbuatan yang sudah selesai gitu. Jadi dia ada di tangan gitu. Perbuatannya sudah selesai. Sama kayak misalnya megane o kakemas. Megane o kakete imas. Nah, berarti si kacamatanya itu sudah nyantol di kuping. Kemudian pongsangwa kabang o moteiru ini dijadikan anak kalimat menjadi kabang o moteiru pongsang. Pong yang membawa atau mempunyai tas. Nah, untuk dua anak kalimat ini yang ada di kanan dan di kiri ini mempunyai ragam ketika dinyatakan dalam kalimat minasang. Ya, yaitu ragam menggunakan anak kalimat dengan makna keadaan atau hasil suatu perbuatan yang selesai itu adalah hanya dengan mengubah bentuk teirunya menjadi bentuk ta. Jadi warete iru madono garasu itu sama dengan wareta madono garasu. Kemudian kabang o mote iru pongsang itu sama dengan kabang o mota pongsang. Dan maknanya juga sama ya. Jadi wareta dan mota di sini bukan sesuatu yang lampau, namun menyatakan keadaan atau hasil suatu perbuatan yang selesai. Begitu. Namun ada yang perlu diperhatikan, yaitu ketika ingin menjelaskan sebuah subjek menjadi anak kalimat, namun dari subjek tersebut memiliki bagian. Contoh di samping adalah mado merupakan bagian dari hea. Jadi contoh di samping ada kalimat hea wa madono garasuga warete iru. Artinya kamar kaca jendelanya pecah. Nah, di sini hea itu sebagai subjeknya ya. Kemudian ada madono garasu. Madonya ini adalah bagian dari hea. Jadi di kamar itu kamar itu mempunyai bagian mado. Kayak contoh lainnya misalnya Dewi sangwa kamiga nagaides. Nah, Dewi itu mempunyai bagian yaitu kami, atau kami merupakan bagian dari Dewi. Nah, ketika ada kalimat seperti ini kemudian heanya ingin dijadikan anak kalimat ya, dia menjadi seperti berikut. Madono garasuno wareta hea. Jadi di sini kata lainnya, dengan kata lain pembedanya adalah ga-nya berubah menjadi no. Jadi tadinya garasuga warete iru menjadi garasuno wareta. Nah, madono garasuno wareta hea ini diartikan kamar yang kaca jendelanya pecah. Contoh dalam kalimatnya seperti berikut, reibungnya ya. Ano madono garasuno wareta hea wa watasino hea des. Kamar yang kaca jendelanya pecah itu adalah kamar saya. Jadi ketika
Mungkin bamengnya seperti ini ketika kita lagi mau menuju kos-kosan atau apartemen gitu ya, kemudian kita lihat dari jauh di jendelanya itu kacanya pecah. Nah, kemudian saya sebagai pemilik itu menunjukkan kepada teman saya bahwa kamar yang kaca jendelanya pecah itu adalah kamar saya. Nah, begini cara menyatakan dalam bahasa Jepangnya. Ini cukup ribet ya. Jadi nanti minasan bisa latihan sendiri yang banyak.